Hai, selamat pagi semuanya. Shalom. Hari ini Kak Novi senang banget. Minggu pagi waktunya kita buat beribadah kepada Tuhan. Dan sekali lagi Kak Novi senang sekali hari ini kita bisa bertemu. Walaupun sekarang mungkin teman-teman sedang di rumah saja, namun Kak Novi percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita. Amin ya. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, Kak Novi mau nanya dulu nih sama teman-teman yang ada di rumah. Siapa yang hari ini sedang bersuka cita? Angkat tangan yang tinggi. Nah, Kak Novi mau nanya lagi. Siapa yang hari ini diberkati oleh Tuhan? Berdiri. Ayo berdiri. Nah, semuanya diberkati oleh Tuhan. Satu lagi Kak Novi mau nanya. Siapa yang hari ini merasa dikasih oleh Tuhan buat lompat yang tinggi? Nah, pasti semuanya lompat ya, karena kita tahu bahwa kita sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang waktunya kita buat sekolah minggu, waktunya kita buat beribadah. Oleh karena itu, Kak Novi minta semuanya kita mau satukan hati dulu di dalam doa. Ayo kita berdoa. Yesus, pagi ini kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati kami, karena Engkau sudah menyertai kami. Kami bersyukur di tengah-tengah waktu pagi ini, Tuhan izinkan kami untuk bersekutu, walaupun di rumah kami masing-masing, namun kami menyatakan hati kami, menunjukkan hati kami untuk bersama-sama bersekutu, memuji Engkau, memuliakan Engkau melalui ibadah sekolah minggu. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang memimpin dari awal sampai dengan akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan yang kita muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita sudah berdoa, minta pimpinan Tuhan. Sekarang kita waktunya buat bersukacita buat Tuhan. Sekarang waktunya kita buat memuji-muji nama Tuhan. Dan hari ini Kak Novi mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Kak Novi yakin bahwa semuanya yang di rumah hari ini sedang bersukaria. Hari ini sedang bersukacita. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya. Nah, sekarang waktunya kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, yuk kita kembali memuji nama Tuhan lagi. Kita mau pujikan nama Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Sekarang, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau kembali mohon pimpinan Tuhan dulu di dalam doa. Supaya apa? Supaya kita dimampukan oleh Tuhan, supaya kita boleh mengerti apa firman Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, kami menghadap Engkau, dan saat ini kami menyiapkan diri kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan telah memanggil kami, dan kami menjawab setiap panggilan-Mu untuk kami bersekutu, untuk kami beribadah. Dan hari ini Kau menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami dengar-dengaran dengan Engkau, mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau yang memberkati kami. Mari Tuhan, Engkau yang memampukan kami supaya kami mengerti akan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah berdoa, sekarang waktunya kita buat belajar firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Masih kurang keras. Sudah siap semuanya? Oke. Dan sekarang kalau minta yang sudah bisa baca, Alkitabnya harus dibuka, harus dibaca. Nah, yang belum bisa baca, Kak Novi bakalan bacain untuk teman-teman semuanya. Yuk, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 39. Kak Novi bakalan bacain untuk teman-teman semuanya ya. Kita baca bersama-sama juga. Firman Tuhan diambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 39. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam.
mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yesus sayang semuanya. Coba ingat-ingat lagi. Yesus tadi pertama sayang dengan siapa? Ayah. Yesus sayang lagi dengan siapa? Ibu. Terus yang ketiga, Yesus sayang dengan siapa? Kakak. Dan yang keempat, Yesus sayang dengan siapa? Adik. Yesus sayang semuanya. Lalu, apa yang jadi bukti bahwa Tuhan Yesus sayang dengan semuanya? Sayang dengan kita semuanya? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus sayang dengan kita, sayang dengan teman-teman, sayang dengan semuanya, itu adalah ketika Tuhan Yesus selalu menolong kita. Nah, pengen tahu buktinya lagi? Kita buka bersama-sama tadi ya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus menolong siapa? Betul, Tuhan Yesus menolong ibu mertua Simon yang sedang sakit. Nah, ibu mertua Simon yang sedang sakit demam disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Terus siapa lagi selain ibu mertua Simon yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Berapa? Atau siapa? Betul, ada banyak sekali orang-orang yang datang kepada Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang kerasukan setan, semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Padahal waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mungkin sudah letih, sudah lelah, karena waktu itu sudah malam. Tapi Tuhan Yesus tetap melayani, Tuhan Yesus tetap mau menyembuhkan orang-orang sakit yang datang kepada Tuhan. Dan satu lagi, Tuhan Yesus menolong orang-orang tersebut dengan sukacita. Walaupun Tuhan Yesus dan murid-muridnya lelah setelah seharian mengajar, setelah seharian melayani, namun dia tetap mau menolong mereka dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang tulus. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus memang sangat menyayangi mereka, sehingga walaupun sedang letih, walaupun sedang capek, tapi Tuhan Yesus tetap mau menolong, tetap mau melayani mereka. Nah, lalu apa yang Tuhan mau? Supaya kita juga melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu apa? Supaya kita ketika menolong orang lain juga melakukan dengan sukacita. Tidak boleh mengeluh, tapi juga harus melayani dengan sukacita. Nah, jadi siapa yang mau menolong orang tuanya di rumah? Ya, mau menolong ayah atau mau menolong ibu juga harus melakukannya dengan hati yang penuh sukacita.
Siapa yang pernah bantuin ibu buat nyapu di rumah? Ada? Iya. Siapa yang pernah bantuin ayah buat ini nyuci motor? Ada? Ada ya? Atau siapa lagi yang sudah bisa membereskan kamarnya sendiri? Atau bisa juga buat adik-adik nih yang masih suka main-main di rumah, punya banyak sekali mainan, bisa juga membantu ayah atau ibu dengan cara apa? Ketika sudah selesai bermain, mainannya dirapikan sendiri. Itu juga sudah membantu. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Banyak banget. Kita bisa bantu adik kita yang mungkin sedang belajar. Nah, kakak-kakaknya bisa bantuin. Atau adiknya juga bisa bantuin kakak-kakaknya juga. Nah, itu yang dimau oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita menolong orang lain dengan sukacita sama seperti Tuhan. Itu sebagai bukti bahwa kita juga menyayangi orang-orang di sekitar kita. Amin ya. Jadi semuanya sudah siap untuk menolong dengan sukacita? Sekali lagi, semuanya sudah siap untuk menolong dengan sukacita? Nah, saya yakin, Kanovi yakin bahwa kita semua mau turut apa yang dikatakan oleh Tuhan supaya kita menolong dengan sukacita. Yuk, sekarang kita mau mohon pimpinan Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan lewat doa. Mari satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur ketika pagi ini kami diingatkan untuk senantiasa mengasihi, senantiasa menyayangi orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan teladan yang baik buat kami dengan senantiasa mengasihi kami, bahkan senantiasa menolong kami. Ajari kami Tuhan supaya kami juga mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi teman-teman kami, bahkan juga mengasihi orang-orang yang lainnya. Dan mari Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, supaya kami juga mampu menolong dengan penuh sukacita. Ampuni kami Bapa, apabila di dalam kami belajar firman-Mu, ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ada hal yang menjadi dosa di hadapan-Mu, kiranya Engkau ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, dan kita mau memuji nama Tuhan. Bapa, terima kasih.